Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor kali ini. Mas Ahmad ini asalnya dari Malang, Jawa Timur. Dan kesempatan kali ini Mas Ahmad ini ingin berbagi cerita tentang pengalamannya ketika waktu itu Mas Ahmad ini masih menjadi sales produk rokok kretek di daerah Blitar. Nah, kisah ini terjadi di sekitaran tahun 2021. Dan sekedar informasi untuk teman-teman bahwa sekarang ini usia Mas Ahmad 43 tahun dan beliau ini sudah berkeluarga dan mempunyai seorang putri. Jadi Ahmad masih ingat masa-masa itu di mana waktu itu dia dan istrinya ini baru menikah. Usia Ahmad sendiri waktu menikah itu sekitar 25 tahun. Nah, cobaan di awal-awal menikah itu ketika Ahmad belum punya pekerjaan. Jadi istri Ahmad waktu itu malah sudah bekerja di pabrik rokok kretek. Dia sempat bingung ketika pertama kali tahu bahwa istrinya ini hamil. Sedangkan Ahmad sendiri ini belum punya pekerjaan waktu itu. Dia sempat berpikir gimana kata orang-orang, kata mertua dan lain sebagainya. Dia sempat bingung. Istrinya juga waktu itu kerja dalam posisi hamil. Sedangkan Ahmad lebih sering ada di rumah seorang pengangguran. Nah, waktu itu Ahmad ini sempat menganggur cukup lama sampai kemudian anak pertamanya lahir seorang putri. Dan setelah anak pertamanya lahir, mulailah ada perubahan di kehidupan rumah tangga Ahmad. Kira-kira 2 bulan setelah itu Ahmad ini diterima kerja. Jadi pada saat itu ada seorang pengusaha. Pengusaha ini baru merintis merek rokok baru di daerah Malang. Dan sang pengusaha ini lagi butuh banyak orang untuk bantu di bagian produksi dan juga penjualan. Nah, waktu itu Ahmad diterima sebagai seorang sales. Di sana Ahmad sendiri percaya bahwa anak itu akan membawa rezekinya sendiri, dan ini terbukti dengan diterimanya dia di pabrik rokok tersebut. Jadi Ahmad ini ikut pengusaha rokok itu, dia mulai merintis dari awal, benar-benar dari awal. Usahanya juga waktu itu masih kecil-kecil, dari mulai peracangan dan terus dilanjutkan beberapa jenis tembakau sampai jadi produk rokok. Itu benar-benar dimulai dari usaha yang kecil. Dan sudah sekitar 1 tahun usia rokok ini berdiri dan akhirnya semakin berkembang. Dari yang awalnya cuma usaha rumahan, sekitar 2 tahun setelah itu barulah usaha rokok ini mendapat izin produksi resmi. Nah, di awal-awal mempromosikan produk rokok ini, perusahaan ini memilih di kota Blitar yang jadi pasarnya. Nah, waktu itu Ahmad ini sempat kebingungan ketika harus memasarkan produk rokok ini di daerah Blitar, karena dia sendiri juga tidak terlalu paham daerah Blitar. Dia tidak pernah tahu jalan tembusan itu kemana, lewat mana, apalagi dia harus masuk kampung, masuk desa, dan juga mendatangi toko-toko sampai warung-warung kecil. Nah, untungnya di awal-awal dia singgah di Blitar itu dia sempat didampingi oleh warga lokal asli Blitar. Dan selama 2 bulan itu dia terus didampingi penuh oleh salah satu pendampingnya ini yang orang asli Blitar. Jadi dia mulai tahu jalan-jalan tembusan lewat mana, kalau menuju ke toko-toko kecil itu lewat di mana. Dan setelah 2 bulan itu warga ini pun lepas, tidak lagi mendampingi Ahmad. Jadi Ahmad benar-benar sendirian. Dia bawa motor memasarkan produk rokok itu. Dan di bulan ketiga Ahmad mulai jalan sendiri. Dia mulai bawa motor masuk kampung, keluar kampung, dari kampung yang ramai sampai kampung yang sepi. Dia bawa motor sendiri memasarkan produk rokok kreteknya. Pada suatu hari Ahmad ingat betul
Waktu itu musim hujan, kira-kira bulan November. Siang malam ini hujan terus. Dan Ahmad ingat semalam itu jas hujannya ini baru saja kepakai dan dia diangin-anginkan jas hujannya itu di mes. Jadi keesokan harinya dia lupa benar tidak bawa jas hujan dan hari itu dia berangkat. Dia tidak memikirkan bahwa hari itu akan hujan. Nah, ternyata siang hujannya itu deras banget dan posisi Ahmad waktu itu jauh sekali di luar kota Blitar. Intinya di pinggiran Blitar. Di sebuah pedesaan, desanya ini sepi banget, sedangkan Mas Ahmad itu ada di daerah kota Blitar, jaraknya kira-kira kurang lebih 20 km. Jadi kalau ditempuh dengan perjalanan itu sekitar hampir 2 jam. Jadi waktu itu sekitar jam 3 sore hujan ini masih turun dengan deras, belum juga reda. Jadi Ahmad sempat berpikir ini kalau diterabas menerobos hujan itu tidak mungkin. Karena dia bawa rokok dan pasti semua akan basah kuyup. Nah, selain itu dia berpikir seperti itu, produk rokok akan basah untuk menembus hujan yang deras ini. Tentu sulit karena dia jarak pandangnya sangat terbatas sekali. Pokoknya tidak mungkin waktu itu untuk tetap jalan. Jadi Ahmad waktu itu memutuskan untuk menunggu di suatu tempat sendirian. Tidak lama setelah itu samar-samar dia mulai mendengar ada suara para orang ngaji. Dan dia itu menandakan bahwa sebentar lagi akan ada azan maghrib. Dia sempat berpikir, waduh, malah semakin gelap ini kalau ke malaman di daerah sini. Malah ribet jauh dari mana-mana. Dia juga tidak hafal betul jalan untuk keluar dari desa ini. Di situ, di lokasinya ini ada banyak kebun-kebun. Warga rumah itu sangat jarang sekali. Kalaupun ada rumah jarak dari situ rumah ke rumah, yang lainnya itu dipisahkan oleh kebun. Akhirnya tidak lama setelah itu Ahmad pun nekat menerobos hujan. Memang hujan ini tidak terlalu deras seperti sebelumnya. Memang masih deras tapi masih bisa diterobos. Dia mulai nyalakan mesin motornya, terus dia jalan menembus hujan. Lampu motor sudah mulai menyala karena jalanan ini juga sudah mulai gelap, dan untuk menuju ke mes itu ya tadi kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih lah. Dan karena jalan ini juga tidak semuanya beraspal, masih tanah dan juga bebatuan, dia kesulitan untuk tancap gas. Jadi cuma jalan sekitar 40 km per jam. Mulailah waktu itu dia memasuki daerah di mana di daerah ini pohonnya itu tinggi-tinggi. Memang sudah terlihat ada rumah warga, tapi yaitu ketika melihat rumah sebelahnya perkebunan warga dan jarak 500 meter kemudian baru ada rumah lagi. Penerangan juga tidak seberapa banyak. Akhirnya dia melanjutkan jalan sambil meraba-raba mencari jalan menuju ke jalan raya. Kira-kira begitu situasinya ini. Tiba-tiba di perjalanan Ahmad itu mencium bau bunga kenanga. Dan bau bunga itu kenceng banget, menyengat banget. Jalan ini cuma diterangi lampu motor. Ahmad selebihnya tidak ada lagi penerangan jalan. Jadi pas dia mulai mencium aroma bunga kenanga, Ahmad itu mulai panik. Dia mulai baca istighfar, baca surat-surat pendek, dan dia coba tancap gas lagi. Nah, anehnya pas motor ini semakin dilajukan kenceng, aroma bunga kenanga ini terus tercium. Padahal motor ini sudah digas agak kenceng, tapi baunya itu kayak ngikut terus. Nah, Ahmad ini sempat mikir, ini apa mungkin aku tersesat, kok malah semakin masuk ke desa-desa kayak gini. Jalannya juga semakin rusak, tidak juga menemukan jalan aspalan. Dan sampai pada suatu ketika, Ahmad ini melihat dari kejauhan
di sana itu ada pos ronda. Pos ronda ini tidak terlalu besar dan di situ ada lampu penerangan persis di depan pos ronda tersebut. Tapi cahayanya juga tidak terlalu terang, remang-remang lah. Semakin mendekat ke pos ronda ini, Ahmad melihat di situ ada seorang bapak-bapak. Beliau ini pakai songkok hitam, tapi warnanya itu juga mulai bulat. Dan bapak ini jongkok persis di pos ronda itu. Ya mungkin karena kondisi pos ronda ini basah atau apalah. Jadi beliau itu jongkok sambil selimutnya itu dibekapkan di seluruh tubuhnya. Istilahnya untuk menyelimuti. Nah, jadi kondisi bapak-bapak ini seperti itu. Dan ada yang di pikiran Ahmad ini, sudahlah mumpung ada bapak-bapak. Dia mau tanya, pasti beliau warga sekitar. Akhirnya dia pun berhenti persis di depan pos ronda itu. Motor dimatikan. Ahmad pun turun supaya lebih sopan. Ahmad mulai tanya, "Pak, nuhun sewu Pak, kalau mau ke jalan raya ini, apa bener lewat jalan ini?" Ahmad waktu itu pakai bahasa Jawa halus. Ternyata si bapak-bapak ini diam. Beliau cuek-cuek saja dan sarung itu sambil terus dibekap. Nah, dari situ Ahmad semakin mendekat. Dia sempat berpikir mungkin bapak-bapak ini sudah sepuh. Pendengarannya juga mungkin sudah berkurang kelihatannya. Dari situ wajah atau tampilannya usianya bapak ini sekitar 70 tahun. Jadi dari situlah Ahmad ini semakin mendekat dan mulutnya itu didekatkan ke telinga bapak-bapak ini. Ditanya lagi, "Pak, nuhun sewu, kalau mau ke jalan raya apa bener lewat jalan ini?" Akhirnya si bapak-bapak ini cuma geleng-geleng kepala. Jadi cuma kepalanya yang bergerak, sedangkan badannya ini tetap diam. Dari situ Ahmad langsung nangkap arti dari geleng kepala si bapak tua ini. Akhirnya Ahmad langsung bilang, "Oh nggih Pak, terima kasih." Ahmad ini mengambilkan rokok untuk si bapak-bapak ini. "Pak, monggo Pak kalau mau rokok." Nah, si bapak-bapak ini geleng-geleng kepala. Nah, tiba-tiba sarung si bapak ini lepas, tidak tahu terlepas, tidak tahu apa sebabnya, memang benar-benar dilepas. Jadi yang dilihat Ahmad ini cuma badan dan juga kepala, dan posisi badan beliau itu melayang. Sedangkan tangan dan kakinya ini tidak ada. Akhirnya dari situ Ahmad langsung menyalakan motor dan dia langsung kabur. Waktu itu dengan keadaan yang panik, Ahmad ini tidak tahu harus kemana. Jadi dia sudah tidak fokus lagi waktu itu. Pada akhirnya sekitar hampir 1 jam dia keliling di daerah itu. Ahmad akhirnya berhasil menemukan jalan raya. Dan baru sekitar malam hari banget dia sampai di mes. Nah, setelah kejadian itu Ahmad ini masih tetap berpikir positif. Pertama dia berpikir tentang aroma bunga kenanga yang sempat tercium dengan pekat sekali. Waktu itu ternyata Ahmad baru tahu belakangan ketika sering ada di daerah sana. Ternyata di daerah sana itu memang banyak ditemukan pohon-pohon yang mengeluarkan bunga kenanga. Jadi mungkin ini alasan kenapa Ahmad waktu itu mencium aroma bunga kenanga yang sangat melekat sekali. Tapi untuk sosok bapak tua yang sempat dilihat Ahmad itu melayang dan tidak ada tangan dan juga kaki, Ahmad ini sempat cari tahu ke pelanggan-pelanggan toko yang tinggalnya ada di dekat sana. Ternyata mereka ini sama sekali tidak tahu sosok bapak-bapak itu. Bahkan mereka juga bilang tidak ada pos ronda di daerah sana. Kalau sampai lihat pos ronda itu tidak ada, apalagi bapak-bapak itu tidak pernah ada. Akhirnya beberapa waktu yang lain Ahmad ini ingat banget hari itu hari Jumat. Kebetulan rute yang dilalui Ahmad ini ada di sekitaran lereng Gunung Kelut. Nah, Ahmad ini mulai perjalanannya dari arah Blitar. Ahmad mendatangi toko yang dikunjungi beberapa hari yang lalu. Dia kunjungi lagi dan akhirnya dia pindah ke toko yang lain sampai kemudian dia menuju ke arah lereng Gunung Kelut.
Nah, singkatnya dia baru turun dari gunung lereng Kelut di sekitaran siang hari menjelang sholat Jumat. Ahmad memang sengaja tidak niat sholat Jumat karena dia harus melanjutkan ke toko favoritnya. Nah, ada alasan tersendiri kenapa toko ini disebut sebagai toko favorit, terutama bagi sales-sales rokok Ahmad ini sendiri, karena ternyata toko ini dimiliki oleh seorang janda yang cantik dan juga seksi. Jadi banyak sekali sales yang menjadikan toko ini menjadi toko favorit bagi mereka. Akhirnya untuk mempersingkat waktu, Ahmad ini sengaja potong jalur. Dia sengaja lewat perkebunan dan juga melewati jalan lahar bekas letus Gunung Kelut. Jalannya itu agak terjang melewati perbukitan yang sangat luas sekali. Nah, di situ Ahmad ini mulai mendengar samar-samar suara azan dari masjid. Karena dia tidak sholat Jumat, dia mengabaikanlah suara lantunan azan itu. Dia melewati jalan kecil setapak yang cukup dilalui untuk sepeda motor. Kanan dan kirinya itu perkebunan rimbun tapi kurang terawat semua. Ahmad ini cepat-cepat supaya bisa segera sampai ke toko favoritnya itu. Dan tiba-tiba pas dia belok ke sebuah jalan, belokan dia kaget, loh kok lewat jalan ini? Perasaan tadi sudah lewat jalan ini. Jadi Ahmad ini lewat sebuah jalan kecil. Di sebelah kanan itu ada pemakaman desa dan di sebelah kirinya itu ada kebun-kebun tebu. Dia tancap gas lagi melewati jalan setapak kecil dan sekitar 5 menit kemudian dia ternyata lewat jalan yang sama lagi. Di sebelah kiri itu ada perkebunan tebu dan di sebelah kanan ada pemakaman. Disitulah Ahmad ini mulai berhenti. Dia melihat ke atas ke arah matahari. Sebenarnya waktu itu dia benar-benar ketakutan, tapi dia mencoba tarik nafas panjang-panjang sambil dia menyebut nama Allah, ya Allah. Akhirnya tancap gas motor lagi dan tidak lama kemudian dia ketemu seorang bapak-bapak. Waktu itu cukup lega si Ahmad ini setelah melihat sosok bapak-bapak tersebut. Jadi sosok bapak-bapak ini kayaknya baru pulang dari ladang atau dari kebunnya. Langsunglah Ahmad ini turun dari motor, dia lari, dan karena waktu itu Ahmad ini memang benar-benar ketakutan. Dia lari sambil ngos-ngosan dan Ahmad ini tanya ke bapak-bapak ini, Pak tolong Pak, si bapak-bapak ini melihat ke arah Ahmad itu ngomong ke Ahmad, Mas tenang dulu Mas, tenang. Ayo atur nafasnya. Barulah setelah Ahmad ini bisa ngatur nafas, dia tidak agak tenang. Ahmad tanya, Pak mohon maaf Pak, saya ketakutan tadi. Pak ini kalau mau terus ke sana itu tembusan mana ya Pak? Sudah Mas, Masnya duduk di sini dulu, santai dulu. Akhirnya Ahmad ini ambil botol minumnya, dia minum air dan dia sudah mulai agak tenang. Barulah di situ Ahmad ini bisa mulai santai. Dia ambillah rokok, terus ditawarkan rokok ini ke bapak-bapak itu. Pak mari Pak, ayo merokok dulu. Nah mereka berdua pun merokok sambil santai. Kemudian Ahmad dan si bapak-bapak ini sama-sama menghisap rokok dengan santainya. Nah tidak lama kemudian si bapak-bapak ini ngomong ke Ahmad, sampean ini kan mau ke toko yang itu kan ya, yang penjualnya itu cantik. Lah Mas Ahmad ini kaget sambil ngisep rokoknya, loh ini kok bapak-bapak ini bisa tahu. Jadi sambil menahan rasa malu Ahmad ini cuma diem. Terus si bapak ini ngomong lagi, sampean itu Mas mosok cuma ingin cepet-cepet ketemu perempuan cantik itu, sampean ninggalin sholat Jumat. Sampean itu cuma nuruti senengnya sampean lupa yang ngasih sampean perasaan senang kayak gini itu siapa? Ya Allah Mas, sampean kalau tidak ada Allah ya tidak punya perasaan senang kayak gini. Kagetlah Ahmad. Waduh, ini orang kok bisa tahu semua sampai urusan Ahmad ini ninggalin sholat Jumat demi bisa melihat janda seksi itu. Si bapak ini juga tahu. Akhirnya si bapak-bapak ini bilang, sudah Mas, maaf aku tidak mau panjang-panjang ngomongnya. Sampean sudah dewasa, sudah tahu yang mana
yang jadi kewajiban, jangan sampailah meninggalkan yang wajib untuk urusan-urusan yang tidak terlalu penting. Sudah sampai lanjut jalan, sampai lurus itu mentok, nanti ada pohon randu, langsung sampai belok kiri. Nanti sampai langsung ketemu toko yang mbak cantik itu. Akhirnya setelah itu Ahmad pun pamit dan melanjutkan perjalanan. Dan ternyata setelah mengikuti arahan dari si bapak-bapak itu, begitu dia belok setelah melewati pohon randu, dia kaget. Karena dia langsung keluar di sebuah jalan raya dan langsung melihat toko yang dimaksud oleh Ahmad, toko favoritnya. Dan sampai di toko itu Ahmad ini jadi mikir, apa iya tadi dia sempat, akhirnya dia disesatkan, terus dia masih terus memikirkan sosok bapak-bapak yang ditemuinya itu. Bapak-bapak itu siapa ya? Itu manusia atau bukan? Kok sampai dia tahu semua tentang Ahmad, dan sampai setelah ketika Ahmad sering lewat jalan yang sama, ketika menuju ke toko favoritnya itu, sosok bapak-bapak ini sudah tidak pernah lagi ditemui oleh Ahmad. Nah, singkatnya beberapa waktu setelah itu Ahmad ini kerjanya cuma 5 hari kerja. Jadi Sabtu siang dia pulang ke Malang, Minggu dan Senin dia libur. Jadi di hari Selasa pagi biasanya dia balik lagi ke Blitar. Nah, seperti itulah kerjanya cuma 5 hari. Dia ingat hari itu hari Sabtu sekitar jam 3 sore. Dia memutuskan untuk pulang ke Malang. Nah, biasanya perjalanan itu membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam perjalanan. Nah, sengaja waktu itu dia tancap gas supaya dia sampai di bendungan Karangtretes itu masih agak sore. Dia rencananya ingin menikmati suasana sore di bendungan Karangkates. Nah, siketnya sampai di bendungan Karangkates itu sekitar jam agak sore lah. Di situ banyak anak-anak muda yang nongkrong, banyak juga yang jualan di sana, dan banyak juga anak-anak muda yang pacaran. Dan apalagi waktu itu adalah hari Sabtu, banyak anak-anak muda yang bawa motor sambil geber-geber motornya. Dan setelah agak gelap kira-kira menjelang maghrib, Ahmad langsung melanjutkan perjalanan lagi. Nah, belum masuk ke Kabupaten Malang, kondisi jalan ini sudah gelap. Di pinggir jalan dari kejauhan, Ahmad ini melihat ada 2 orang anak yang waktu itu mereka ini berdua. Mereka berdua ini melambaikan tangan ke arah Ahmad, dan kayaknya anak ini mau cari tumpangan. Akhirnya Ahmad berhenti. Di situ Ahmad mulai perhatikan dari penampilan mereka ini, kayaknya mereka berdua ini pengamen. Jadi kayaknya dari usianya, yang kakak yang besar itu usianya sekitar 11 tahun dan adiknya perempuan itu usianya sekitar 9 tahun. Dari pakaian mereka ini sama lusuh. Jadi si kakak yang laki-laki itu bawa kecrekan dan si perempuan ini bawa gitar. Bilangnya ke Ahmad, "Leh, nunut leh. Leh, nunut leh." Maksudnya itu, "Om, boleh numpang ya Om?" Dan memang hal ini biasa dilakukan orang-orang yang mau cari tumpangan searah. Nah, ditanyalah oleh Ahmad, "Kalian mau numpang kemana?" Akhirnya mereka bilang mau ke daerah Kepanjen Om. Nah, Ahmad ini memang tidak mau menuju ke arah Kepanjen, tidak lewat sana. Jadi Ahmad bilang, "Loh, aku tidak lewat sana." Terus mereka bilang, "Ya wis le, aku mau turun jembatan kono." Ai le, dia bilang, "Aku turun jembatan yang sana aja Om." Akhirnya Ahmad pun membonceng 2 anak ini. Dalam perjalanan itu Ahmad mendengar mereka berdua ini ngobrol dan bercanda-canda yang mereka ngomong soal hasil ngamen mereka. Dan sekedar informasi bahwa di daerah sana itu ada jembatan besar yang menghubungkan 2 kampung yang dipisahkan oleh jurang. Jadi rencananya mereka akan turun di jembatan itu. Nah, di sana itu juga lumayan dalam dan juga curam. Nah, dalam perjalanan itu si anak-anak ini ngobrol sambil sekali ketawa-ketawa tidak jelas, dan juga mereka ini ngobrolin apa yang ditangkap Ahmad. Kira-kira waktu itu mereka ngobrolin seputar hasil ngamennya mereka di hari itu. Nah, di jalan Ahmad ini sempat tersentuh hatinya. Dia ikut ketawa senang mendengar keakraban antara adik dan kakak ini.
Jadi si adik itu duduk-duduk di tengah dan si kakak duduk di belakang sambil tangannya itu mengapit badan adiknya. Dan tangan si kakak itu diletakkan persis di pundak Ahmad. Jadi di situ tangan kakaknya itu dia pegang alat musiknya yang dibuat dari tutup botol. Yang dipipikan itu terus disambungkan paku dan dipegang di situ. Ahmad ini melihat jelas keceriaan. Singkatnya, pas deket jembatan si kakaknya ini bilang ke Ahmad, "Leh, mandek ini leh, berhenti di sini om." Akhirnya Ahmad bilang, "Lo berhenti di sini?" "Tah, iya om, di sini om, sebelum jembatan itu aja om." Ahmad pun bilang, "Oh iya leh, di sini ya om." "Om makasih ya om." Terus berhenti. Mereka berdua ini akhirnya setelah mengucapkan terima kasih, mereka itu jalan. Nah, Ahmad pun melanjutkan perjalanan. Dia naik motor pelan-pelan sambil Ahmad ini terus melihat di kaca spion. Sebenarnya Ahmad ini mau pastikan mereka ini mau kemana lagi. Ahmad sempat melihat dua anak itu jalan mendekat ke jembatan. Nah, terus pas dekat pagar jembatan itu kakak beradik ini langsung naik pagar jembatan dan lompat ke jurang. Ahmad pun kaget, dia langsung berhenti dan noleh ke belakang. Nah, mereka berdua ini sudah tidak ada lagi. Ahmad ini langsung segera agak berlari menuju ke jembatan itu dan melihat lagi di bawah jembatan ini tidak ada tanda-tanda apapun. Nah, tiba-tiba Ahmad ini langsung merinding. Dia langsung tancap gas dan langsung menuju ke rumah. Dalam perjalanannya ke rumah Ahmad itu mikir dan pikirnya itu aneh-aneh. Jangan-jangan dua anak kecil tadi ini bukan manusia. Karena memang di daerah jembatan itu sering terjadi kecelakaan. Nah, setelah mengalami beberapa kejadian mistis, Ahmad itu menjadi sering berpikir, dia sering was-was dari. Ternyata makhluk-makhluk halus itu ada di sekitaran kita dan kadang kita sering bersentuhan dengan mereka. Nah, cerita inilah yang dibagikan. Semoga cerita ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menghibur teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.